Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri atas pengamat, coach, dan coacher. Saya sendiri Abdiati Ilmiana dari SDN 3 Purwasari, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Sebelah kanan saya Anissa Sugiyarti dari SD Negeri 2 Pendowo, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Sebelah kiri saya Rismarini dari SD Negeri Jowo, Kabupaten Temanggung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ilmi. Apa kabarnya hari ini, Bu Anis? Alhamdulillah sehat baik. Bagaimana dengan kabar Bu Ilmi? Alhamdulillah sangat baik pula, Bu Anis. Baik, Bu Anis, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer, akan melihat proses coachingnya Bu Anis bersama coacher nanti. Nanti sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya, nanti rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan itu adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan saya berharap nanti dalam percakapan ini Ibu ketika melakukan coaching jangan lupa menjalankan alur cerita secara runtut, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawabnya Bu Anis juga disampaikan dengan runtut. Kemudian tadi rubrik penilaian yang akan saya jadikan bahan acuan, Bu Anis, kiranya bisa dipahami? Bisa Bu. Baik. Sebelum proses coachingnya saya lanjutkan, boleh saya bertanya Bu Anis? Boleh, silahkan Bu Ilmi. Kira-kira kompetensi yang ingin Bu Anis kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti itu apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bu Ilmi. Yang pertama adalah mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa Bu. Baik, berarti Bu Anis akan melaksanakan dua kompetensi ya, kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, adalah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bu Anis capai dalam proses coaching nanti? Baik, kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan nanti adalah mendengar aktif Bu Ilmi, supaya nanti saya itu bisa menggali potensi-potensi yang ada pada coach, kemudian nanti coach saya juga bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik, Ibu mau ingin mendengarkan aktif ya. Kemudian bagaimana dengan indikator pencapaian yang akan Ibu tuju, kira-kira tolak ukurnya gimana Bu Anis? Indikator keberhasilan yang akan saya tuju itu yang pertama, nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur cerita Bu Ilmi secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau itu bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu Ilmi. Baik sekali. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi cerita, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga indikator tersebut bisa tercapai ya dalam percakapan nanti. Hanya itu Bu Anis yang dapat saya tanyakan, dan setelah ini silakan Ibu bisa mulai percakapan. Semoga nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Baik, terima kasih Bu Ilmi. Bagaimana Bu Anis, sudah siap untuk proses coaching? Insya Allah sudah siap Bu Ilmi. Monggo silakan, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risma. Ini Bu Anis, saya mau minta waktunya sebentar, boleh tidak Bu Anis? Saya ingin menyampaikan beberapa keluh kesah dari hati saya. Baik Bu Risma, dengan senang hati saya akan mendengarkan segala keluh kesah yang Bu Risma ingin sampaikan. Silakan Bu Risma.
Begini Bu Anis, jadi saya ini ngajar kelas 4 itu ada beberapa anak yang sulit sekali untuk memahami materi yang saya sampaikan di kelas Bu Anis. Baik Bu Risma, nah sekarang yang mau saya tanyakan itu Bu Risma harapannya apa dari obrolan kita kali ini? Saya sih berharap semoga dengan obrolan kita ini nanti saya dapat mendapatkan solusi agar murid-murid saya itu bisa memahami materi yang saya sampaikan. Baik Bu Risma, sekarang saya juga mau bertanya, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Risma itu tidak bisa memahami materi serta tidak bisa menjawab soal dalam pembelajaran yang Bu Risma sampaikan? Menurut saya sih karena mungkin saya kan menggunakan media seperti PPT dan diselingi ceramah nih Bu Anis. Mungkin anak tersebut lebih suka ke gambar atau mungkin melalui permainan agar mereka bisa memahami materi yang saya sampaikan. Baik, bagus sekali Bu Risma. Sekarang menurut Bu Risma itu kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Bu Risma tersebut dapat memahami materi yang Bu Risma sampaikan dengan mudah? Sepertinya sih yaitu Bu Anis, saya akan menggunakan media gambar ataupun permainan agar nanti anak-anak itu bisa lebih mudah memahami materi yang sedang saya sampaikan. Dan saya juga akan membuat soal yang lebih mudah sesuai dengan kemampuan belajar anak-anak tersebut Bu Anis. Bagus sekali Bu Risma sudah mempunyai gambaran ini ya. Jadi sekarang rencana Bu Risma untuk menyelesaikan masalah ini apa Bu? Yang pertama, saya akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik, yaitu dengan gambar, dengan permainan. Kemudian saya akan mulai memahami karakter anak tersebut. Nanti kemampuan belajarnya seperti apa, jadi soal yang akan saya berikan setelah materi selesai itu sesuai dengan kemampuan mereka Bu Anis. Baik Bu Risma, rencana yang bagus sekali. Mudah-mudahan rencana dari Bu Risma yang sampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik ya Bu Risma. Nah sekarang apa komitmen Bu Risma terhadap rencana yang Bu Risma utarakan tadi? Saya akan segera membuat media pembelajaran tersebut. Dan saya juga akan mulai memahami karakter itu secepat mungkin Bu, karakter dari anak-anak itu agar nanti tidak tertinggal jauh dengan teman-temannya Bu Anis, agar juga anak-anak paham dengan materi yang saya sampaikan, walaupun mungkin nantinya mereka itu tujuan pembelajarannya berbeda dengan teman, tapi tujuan pembelajarannya itu tercapai dari anak-anak tersebut. Wah, bagus sekali Bu Risma. Saya sangat mendukung apa yang Bu Risma rencanakan tadi. Mudah-mudahan semua rencana Bu Risma tadi bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan semua harapan Bu Risma bisa tercapai ya Bu. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Anis. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Anis kepada saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak kita. Terima kasih Bu Anis. Sama-sama Bu Risma. Baik Bu Anis, saya sudah mengamati proses percakapan Bu Anis bersama Coach Sukaki. Kemudian terkait dengan proses coachingnya, ini sudah ada beberapa catatan dari saya. Namun sebelum saya sampaikan ke Bu Anis, saya ingin bertanya kepada Bu Anis, kiranya apa yang sudah Bu Anis lakukan dalam proses coaching tadi? Di sini saya sudah melakukan proses coaching, itu sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan dini, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Irmi. Iya, memang dari apa yang sudah Ibu utarakan memang sudah saya catat juga Bu Anis. Bu Anis sudah melaksanakan prinsip kemitraan, karena terbukti Ibu saat ngobrol bersama Coach tadi terlihat Ibu sangat santai, Coach juga tidak terlalu tegang, jadi sama-sama rileks untuk memberikan pertanyaan dan saling tanya jawab. Kemudian tidak terlihat ada perbedaan jauh antara Bu Anis bersama Bu Risma tadi. Kemudian juga Bu Anis sudah melaksanakan proses kreatif
di mana Bu Anis mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali dan maksimalkan potensi dari Pace. Selain itu, Ibu juga terlihat sangat mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, juga terlaksana. Yang paling penting dari proses tadi, Ibu sudah melakukan proses tirtanya, dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah Ibu sampaikan dengan sangat runtut. Jadi alhamdulillah secara garis besar menurut saya Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Baik, terima kasih Bu Ilmi. Oh iya Bu Anis, ada satu pertanyaan lagi. Kiranya hasil dari proses coaching ini, kira-kira masih adakah kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching lainnya atau selanjutnya? Baik Bu Ilmi, yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini mungkin kehadiran penuh Bu Ilmi, agar nanti si coach itu merasa lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan merasa lega untuk mengungkapkan segala keluh kesah atau permasalahan yang coach hadapi tadi. Baik, jadi present atau kehadiran penuh ya Bu Anis, ingin Bu Anis kembangkan pada coaching-coaching yang selanjutnya. Semoga teknik ini segera bisa Ibu terapkan dan lebih maksimal lagi, dan potensi yang Ibu punya itu biar lebih tajam lagi, bisa memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya lebih baik lagi. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal Ibu agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan apa yang diharapkan terhadap paradigma coaching, terutama dalam penyampaian coach Ibu tetap berfokus pada alur tirta. Semoga itu tetap Ibu laksanakan dengan rutin dan konsisten. Ya, tidak aja Bu Anis, terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini yang luar biasa. Semoga berdampak bagus pada Ibu ke depannya. Terima kasih Bu Ilmi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri atas pengamat, coach, dan coacher. Saya sendiri Abdiati Ilmiana dari SDN 3 Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. Sebelah kanan saya Anissa Sugiyarti dari SD Negeri 2 Pendowo, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. sebelah kiri saya Rismarini dari SD Negeri Joho, Kabupaten Temanggung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ilmi hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bu Risma bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Ilmi. Bu Ilmi, sebelum kita memulai proses coaching di sini, nanti saya di sini berperan sebagai pengamat, observer yang akan melihat proses coaching dengan coachee nanti. Kemudian sebelum nanti proses coaching ini berlangsung, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang ada dalam observasi saya. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya mengharap nanti Bu Ilmi itu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu, kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa, serta yang penting juga menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dari tadi itu merupakan rubrik penilaian yang akan saya jadikan bahan acuan dalam mengamati Bu Ilmi. Bagaimana Bu Ilmi, bisa dipahami Bu? Bisa Bu Risma. Ya, baik.
Kalau begitu untuk selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Ilmi? Monggo. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira nih Bu Ilmi, kompetensi coaching mana sih yang ingin Bu Ilmi kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti itu ada 2 prisma. Yang pertama mendengar aktif, yang kedua saya ingin bisa mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Wah, luar biasa Bu. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 2 kompetensi tadi Bu Ilmi, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Ilmi kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan mungkin adalah presence Bu Risma, kehadiran penuh agar saya bisa menggali lebih permasalahan dan solusi dari coaching itu sendiri. Baik, memang untuk presence kehadiran penuh itu juga penting ya Bu, agar nanti coach itu dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, kemudian Bu Ilmi pertanyaan yang terakhir ya, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolok ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Bu Ilmi tuju dalam proses percakapan nanti? Baik, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju nanti yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya itu bisa menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide coach sendiri agar beliau itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang nanti Prisma. Oke Bu Ilmi, semoga dari indikator yang sudah Bu Ilmi sampaikan terkait proses alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal. Hanya itu Bu Ilmi yang ingin saya tanyakan, dan setelah ini silakan Bu Ilmi memulai percakapan dengan coach, dan saya berharap nanti proses percakapannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Bu Ilmi tentukan tadi. Ya, bagaimana Bu Ilmi, sudah siap? Insya Allah. Ya, silakan dimulai proses coachingnya. Terima kasih Bu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ilmi. Selamat siang Bu Anis. Selamat siang Bu Ilmi. Bagaimana kabar Bu Anis hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Bagaimana kabarnya Bu Ilmi? Alhamdulillah baik juga Bu Anis. Bu Anis, tadi Bu Anis sempat WA, saya mau ngajak diskusi. Kiranya apa sih yang mau didiskusikan Bu Anis pada siang hari ini? Saya kok penasaran. Baik Bu Ilmi, begini Bu Ilmi, kemarin kan kita sudah belajar pada modul 2.2 itu tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, saya itu sudah mencoba menerapkan pada kelas saya, terutama kelas 6. Tetapi hasilnya itu kok belum maksimal dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, hasilnya itu pemahaman siswa itu masih kurang. Dan guru yang lain itu juga sepertinya belum tertarik Bu Ilmi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Itu masalah yang dihadapi Bu Anis. Nah, kira-kira tujuan diskusi hari ini untuk apa Bu Anis? Tujuannya saya ingin mendapatkan solusi Bu Ilmi, bagaimana caranya supaya saya itu bisa meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa itu bisa meningkat, dan yang kedua agar sesama guru atau teman sejawat yang lain itu mau untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Ilmi. Bagus sekali Bu Anis. Bu Anis sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya Bu Anis, tapi merasa hasil pemahaman siswanya kurang gitu ya Bu Anis, belum optimal. Nah, yang menjadi permasalahan Bu Anis itu sebenarnya apa Bu Anis? Sebenarnya sini ada 3 hal Bu Ilmi yang menjadi kendala. Yang pertama itu tentang pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana caranya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, serta bagaimana caranya agar rekan guru yang lain itu mau bergabung untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Ilmi. Wah, menarik sekali ini obrolan kita hari ini Bu Anis.
Jadi Bu Anis itu mengalami 3 kendala dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Di antaranya Bu Anis tentang pemahaman materi siswa yang kurang optimal, kemudian partisipasi siswanya juga belum semuanya aktif, dan terakhir kolaborasi dari guru lain yang masih minim ya Bu Anis. Kalau boleh tahu sih apa ya yang ingin dicapai oleh Bu Anis dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Nah, sebenarnya pada pembelajaran berdiferensiasi ini saya ingin agar anak-anak itu aktif dalam memahami materi yang saya sampaikan. Saya juga ingin agar pembelajaran ini juga berkesinambungan Bu, dilakukan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk melakukan pengamatan serta melakukan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar untuk menuangkan rencana pembelajaran ini agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka, Bu. Saya salut sama Bu Anis, apa yang sudah dilakukan sudah luar biasa bagi saya. Namun kiranya untuk ke depan strategi yang ingin Bu Anis lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berdiferensiasinya Bu Anis ini biar semakin bagus dan bisa diterapkan di semua tingkatan, itu kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Anis? Nah, di sini saya mengelompokkan murid saya itu berdasarkan gaya belajar mereka, Bu. Kemudian saya juga sudah membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang saya sampaikan. Selain itu, saya juga akan merencanakan untuk membuat metode pembelajaran sekaligus strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, Bu Ilmi, tanpa mengotak-ngotakkan siswa. Saya sudah mendiskusikan hal ini pada tingkat kompel di sekolah saya, Bu. Mantap sekali ini yang sudah dilakukan Bu Anis. Lalu kiranya kalau tidak keberatan ya Bu Anis, Bu Anis pernah mendapatkan dukungan dari teman sejawat atau rekan di sana untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Tidak. Alhamdulillah Bu Ilmi, untuk terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, dukungan dari kepala sekolah itu juga mendukung saya, kemudian rekan guru yang lain itu juga senang saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Bagus sekali Bu Anis, langkah Bu Anis sudah bagus ini terkait dengan dukungan. Bagaimana dengan kolaborasi Ibu dengan teman sejawat di sana? Nah, sebenarnya yang di sini itu saya mendapat sedikit kendala Bu Ilmi, karena ada beberapa guru jika saya ajak bergabung itu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi belum optimal. Padahal di sini kan saya ingin guru kelas 4, 5 itu juga ikut untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini agar mereka juga pembelajarannya bisa berkesinambungan dari kelas rendah sampai kelas tinggi, Bu Ilmi. Baik Bu Anis, kira-kira misalnya dari grade 1 sampai 10 ya, Bu Anis beserta teman-teman ini berada pada grade berapa, kemudian ingin mencapai sampai di grade berapa? Mungkin di sini kami berada di grade 6 ya Bu Ilmi, karena di sini kan ada beberapa guru senior yang memang terkendalanya itu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang memang banyak menggunakan IT, Bu Ilmi. Tapi di sini saya yakin akan berusaha untuk menaikkan tingkat menjadi D8, karena di sini kan banyak guru yang muda, mereka bisa untuk membantu guru senior tersebut dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin mereka bisa membantu untuk proses menjalankan IT atau membantu mereka untuk mengelola pembelajaran dengan metode IT tersebut, Bu Ilmi. Wah, menarik sekali analisis Ibu tentang grade Ibu beserta teman-teman di sana. Nah, yang akan dilakukan Bu Anis dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru, baik guru mapel atau guru lainnya di sana, bagaimana Bu Anis? Nah, di sini saya rencananya akan segera untuk menghubungi kepala sekolah untuk diskusi. Saya ingin melakukan berbagai praktik baik di kompel sekolah saya untuk tentang materi pembelajaran berdiferensiasi ini agar guru yang lain juga mau untuk ikut berkolaborasi, Bu. Luar biasa, Bu Anis sudah menemukan solusinya sendiri dari percakapan siang hari ini. Saya ingin bertanya lagi Bu Anis terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan akan terlibat dalam proses kolaborasi atau diskusi yang Bu Anis lakukan di sekolah nanti.
Untuk penanggung jawab tentunya kepala sekolah itu pada umumnya, dan khususnya itu saya juga akan berusaha untuk menghandle karena di sini saya yang menginisiatif tentang kegiatan ini. Tapi saya juga akan mengajak guru yang lain, guru mapel dan juga guru kelas lain agar ikut bergabung untuk berkolaborasi dalam komite tersebut, Bu Ilmi. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu yakin kegiatan ini nanti benar-benar akan terlaksana? Saya akan mulai menghubungi kepala sekolah saya untuk berdiskusi. Kemudian saya akan membuat jadwal dan saya akan menyampaikan kepada rekan guru di sekolah saya, akan mencari ruangan yang nyaman juga untuk melaksanakan praktik break tersebut. Dan di sini saya akan mendiskusikannya pada kombel, insya Allah yang akan saya laksanakan awal bulan ini, Bu. Menarik sekali betul ini, Bu Anis. Kok kebetulan waktu kita sudah habis, Bu Anis. Saya sangat senang karena Bu Anis bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Anis sendiri. Kemudian terima kasih atas kesempatan sharingnya di siang hari ini. Nanti kalau Bu Anis berkenan di kesempatan lain, Bu Anis bisa WA kembali untuk kita curhat-curhat kembali. Saya tunggu kesempatan yang lebih hebat lagi, Bu Anis. Baik, terima kasih sekali Bu Ilmi atas waktunya. Semoga kedepannya juga Bu Ilmi semakin sukses. Saya juga bisa meningkatkan kinerja saya ya Bu Ilmi. Amin. Baik Bu Anis, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tutup diskusi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ilmi, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bu Ilmi dengan Koci ya, terkait proses coachingnya. Nah, ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu Ilmi? Untuk pertanyaan pertama, apakah yang sudah Bu Ilmi lakukan di saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching Bu Ilmi tadi? Baik Bu Risma, dalam proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, baik Bu Ilmi. Jadi yang sudah Bu Ilmi sampaikan tadi memang dalam catatan saya sudah ada Bu Ilmi memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan yang terbukti ketika Bu Ilmi tadi saat ngobrol itu seperti memang teman biasa gitu loh Bu, setara, tidak ada perbedaan dengan coaching. Kemudian Bu Ilmi juga sudah melaksanakan yang namanya proses kreatif, di mana Bu Ilmi sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, menggali ide atau potensi dari coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi yang terkait masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian Bu Ilmi juga mengajukan berbagai pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Nah, selain itu Bu Ilmi mengharapkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya itu juga sudah terlaksana. Dan yang paling penting dari proses tadi, Bu Ilmi sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur delta yang dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Alhamdulillah secara garis besar dari catatan saya itu semua sudah terlaksana dan proses coachingnya itu sudah sangat baik dan luar biasa. Terima kasih Bu Risma catatannya dan apresiasinya. Iya, baik. Ini saya ada satu pertanyaan terakhir nih Bu Ilmi. Jadi berdasarkan hasil dalam proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ilmi kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, yang lebih saya ingin kembangkan itu adalah kehadiran penuh Bu Risma, agar coach itu bisa menggali solusi permasalahannya dengan lebih terbuka lagi dan bisa mereka bisa merasa lega atas coaching yang saya lakukan seperti itu.
Baik Bu Ilmi, jadi present ya, kehadiran penuh yang menjadi harapan Bu Ilmi itu agar lebih bisa dikembangkan lagi. Baik, teknik ini memang semoga bisa segera Bu Ilmi maksimalkan. Tidak hanya potensi ini, namun juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching ya, terhadap mitranya, yaitu coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal Bu Ilmi agar nanti kedepannya ketika melakukan proses coaching lagi itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan terhadap paradigma coaching ya, yang memang sudah berfokus pada alur tirta, sehingga alur tirtanya nanti bisa terlaksana dengan runtut, dengan urut. Ya Bu Ilmi, terima kasih sekali. Ini merupakan proses yang sangat luar biasa sekali. Semoga nantinya dapat berdampak bagus untuk kedepannya bagi Bu Ilmi dan juga bagi kita. Baik Bu Ilmi, saya akhiri supervisi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri atas pengamat, coach, dan coacher. Saya sendiri Abdiati Ilmiana dari SDN 3 Purwasari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. Sebelah kanan saya Anissa Sugiyarti dari SD Negeri 2 Pendowo, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. sebelah kiri saya. Rismarini dari SD Negeri Jowo, Kabupaten Temanggung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anissa. Bagaimana kabarnya Bu Risma hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar Bu Anissa juga? Alhamdulillah baik, sehat Bu Risma. Oh ya, baik Bu Risma. Di sini kita akan melakukan proses coaching. Di sini saya akan berperan sebagai supervisor atau pengamat yang akan melihat proses coaching Bu Risma nanti. Kemudian sebelum itu, sebelum mulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Risma yang terkait dengan observasi. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya, itu saya harapkan nanti Bu Risma sudah memiliki prinsip, yaitu sebagai coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan percakapan. Nah, selain itu nanti kompetensi inti dari coaching ini meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian ada mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa, serta harus menerapkan alur tirta ya Bu Risma, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu tadi merupakan rubrik penilaian yang akan saya jadikan bahan acuan. Bagaimana Bu Risma, bisa dipahami? Bu Anissa. Baik Bu, kalau begitu selanjutnya sebelum untuk memulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu Risma? Boleh sekali Bu. Baik, untuk yang pertama, kira-kira kompetensi coaching mana sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Dalam percakapan nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi nanti mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya. Nah, dari dua kompetensi itu, kira-kira yang menjadi kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Risma kembangkan dalam proses coaching nanti? Oh ya, nanti untuk kompetensi yang lebih spesifiknya saya yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi-potensi yang ada pada coaching. Kemudian nanti coaching saya bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau hadapi. Oke, baik Bu Risma, memang mendengar aktif itu salah satu kunci ya agar kita ini bisa menggali potensi banyak dari coach tadi. Baik Bu, kemudian pertanyaan yang terakhir ini ya, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang terkait dengan indikator pencapaian yang ingin Bu Risma tuju dalam proses percakapan nanti itu apa? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching
saya akan menerapkan alur tirta secara runtut yang pasti. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh baik, bagus sekali. Semoga nanti dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi itu terkait prosesnya bisa meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali ya Bu dengan maksimal. Hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan. Nah setelah ini Ibu bisa nanti memulai percakapan, mulai coachingnya dengan coach, dan saya harap nanti proses percakapannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator pencapaian yang Bu Risma sampaikan tadi. Oke Ibu Anissa, terima kasih sekali. Bagaimana Bu, sudah siap untuk proses coachingnya? Siap Bu Anissa. Baik, silahkan bisa dimulai. Baik, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risma, Apa kabar hari ini Bu Ilmi? alhamdulillah kabar sangat baik. Bagaimana dengan Bu Risma sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu Ilmi. Adakah yang akan kita diskusikan siang hari ini? Ada Bu Risma. Saya namakan diskusi siang hari ini coaching ya Bu Ilmi. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching siang hari ini. Apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching ini? Saya ingin bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu, Bu Risma. Oh, baik. Tujuan yang jelas. Nah, sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Apa saja hambatannya atau kendala apa yang dihadapi dalam mengelola waktu? Baik Bu Risma. Akhir-akhir ini saya agak pusing Bu Risma dalam membagi waktu karena bersamaan waktu dengan CGP ini, kemudian alhamdulillah baru saja terpanggil pilot di 3 PPG. Kemudian waktu saya juga sangat terasa kurang untuk membagi waktu, mana kapan saya harus mengerjakan bos juga di sekolah, kemudian saya juga masih mengurus 3 anak saya di rumah yang masih kecil-kecil. Rasanya waktu itu berjalan begitu cepat dan terasa kurang. Oh, baik Bu Ilmi. Saya sudah mendengar keluh kesah dari Bu Ilmi dan bagaimana perasaan dari Bu Ilmi. Bu Ilmi sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan, apalagi saat terbentuk deadline yang bersamaan ya. Gitu. Betul sekali Bu Risma. Jadi tentang apa yang dipaparkan Bu Ilmi tadi, kira-kira dari skala 1 sampai 10 di mana posisi Bu Ilmi sekarang dan pencapaian apa yang ingin Bu Ilmi capai? Mungkin posisi saya sekarang berada di skala 6 ya Bu Risma, karena memang saya kesulitan untuk manajemen waktu dalam sekarang ini. Untuk harapan saya ke depan saya bisa mencapai grade saya sampai 8 sampai 9 lah Bu Risma. Betul sekali yang diutarakan Bu Ilmi, di mana manajemen waktu yang memang sesuatu yang sulit. Nah, mungkin dari Bu Ilmi sendiri sudahkah memiliki solusinya? Mungkin dari percakapan tadi, adakah potensi-potensi yang bisa diambil dalam membantu Bu Ilmi untuk membagi waktu dalam mengatasi masalah pekerjaan yang menumpuk secara bersamaan? Adakah kekuatan-kekuatan baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah yang bisa diambil dalam memecahkan masalah dari Bu Ilmi tadi? Untuk kekuatan dari lingkungan sekitar, yang jelas dukungan itu dari keluarga nih, dari suami saya, kemudian dari rekan sejawat. Itu kiranya nanti apa yang harus saya lakukan, mungkin saya perlu membuat prioritas jadwal yang harus saya laksanakan menurut deadline-nya Bu Risma. Mana yang paling penting dulu saya dahulukan. Kemudian saya juga harus lebih pandai lagi dalam membagi waktu
kiranya yang memang itu pekerjaan pribadi yang saya selesaikan sendiri untuk pekerjaan yang sifatnya mungkin kepentingan sekolah dengan bersama, mungkin saya bisa minta tolong bersama dengan kolaborasi dengan rekan sejawat di kantor. Iya, betul sekali Bu Ilmi. Karena memang sulit sekali ya bagi kita itu untuk memanajemen waktu. Nah, menurut Bu Ilmi, apa yang perlu Bu Ilmi lakukan untuk dapat membagi waktu tersebut secara bersama-sama dan mengantisipasi gangguan yang muncul tersebut? Untuk mengatasi gangguan yang kadang-kadang muncul seperti itu, saya harus fokus ya Bu Risma, dan saya harus pasrah betul ini sama Allah, dan saya harus yakin bahwa Allah itu akan selalu membantu kita. Jika kita yakin pasti Allah selalu membantu, itu saya yakin. Kemudian dari skala prioritas tadi saya sudah ingin membuat jadwal berdasarkan tingkat urgensinya. Kemudian cara saya untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang muncul tadi, saya harus fokus. Nah, betul sekali Bu Ilmi. Dengan skala prioritas sesuai jadwal dan selalu komunikasi serta berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun keluarga ya, terutama biasa seperti kita suami adalah hal yang penting untuk segera dilaksanakan. Nah, selanjutnya apa komitmen Bu Ilmi terhadap rencana tersebut? Saya harus punya komitmen untuk selalu melakukan apa yang sudah saya jadwalkan Bu Risma. Kemudian saya itu kan akhir-akhir ini memang sering kalah dengan rasa kantuk saya, dan komitmen saya mungkin saya harus siap lebih kuat lagi menahan kantuk di malam hari jika pekerjaan saya belum selesai. Ya, betul sekali Bu Ilmi. Jadi masalah yang sudah Ibu utarakan sudah ada solusinya, dan intinya Bu Ilmi juga sudah bisa bertanggung jawab, bisa tahu inti dari semua masalah tadi. Saya sudah tidak sabar ingin lihat hasil dari rencana Bu Ilmi dalam berkolaborasi dengan teman-teman sejawat maupun suami, dan Bu Ilmi akan siap lembur di malam hari. Ngomong-ngomong, kapan rencana dalam waktu dekat akan ngobrol dengan rekan sejawat maupun suami? Untuk ngobrol harusnya secepatnya Bu Risma, biar beban yang kita rasakan, pusingnya saya biar agak berkurang seperti itu. Saya harus segera komunikasi dengan suami, kiranya beliau bisa membantu dalam mengawasi anak atau sekedar menyuapi putra-putra saya, itu sudah alhamdulillah sangat membantu seperti itu. Kemudian untuk tugas-tugas di kantor, katakanlah saya memang tidak bisa melaksanakannya sendiri, kita harus tetap berkolaborasi dengan teman. Secepatnya saya harus komunikasi. Ya, baik Bu Ilmi, saya jadi tidak sabar berdiskusi lagi dengan Bu Ilmi di bulan depan. Saya ingin dengar ceritanya, pastinya sangat hebat hasil dari percakapan dan tentunya usaha Bu Ilmi untuk lembur di malam hari. Bu Ilmi, seru sekali ya obrolan kita hari ini. Nah, sekarang adakah umpan balik dari apa yang sudah Bu Ilmi alami ketika kita sedang berbicara seperti ini? Baik Bu Risma, saya siang hari ini jadi lebih lega karena perasaan yang saya mengumpul di kepala saya sekarang sudah agak ringan seperti itu Bu Risma. Terima kasih banyak Bu Ilmi. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, dan jangan ragu untuk kontak saya seandainya ingin punya teman refleksi, ingin punya teman untuk memecahkan masalah juga. Terima kasih kembali Bu Risma atas waktu dan perhatiannya siang hari ini. Ya Bu Ilmi, sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan yang lebih indah dan bahagia ya Bu Ilmi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Risma, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu sebagai coach dan Bu Ilmi sebagai coach ya. Terkait proses coaching tadi, ini saya sudah memiliki beberapa catatan. Namun sebelumnya saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Boleh. Nah, untuk pertanyaan yang pertama,
Apa yang sudah Bu Risma lakukan di saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Ya, tadi saya sudah melakukan menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Risma, bagus sekali. Jadi yang sudah Bu Risma sampaikan tadi itu memang sudah ada di catatan saya ya Bu ya. Di catatan saya Bu Risma juga sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika tadi Bu Risma pada saat mengobrol itu merasa setara dengan coaching. Kemudian Bu Risma juga sudah melaksanakan yang namanya proses kreatif, di mana tadi Bu Risma menggali ide ataupun potensi si coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach tadi. Kemudian Risma juga tadi mengharapkan hal mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya ternyata memang sudah terlaksana ya Bu Risma dengan baik. Nah, yang paling penting proses tadi itu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta ya Bu Risma. Dimulai dengan tujuan, identifikasi masalah dan rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, alhamdulillah secara garis besar gambaran umum dari catatan Ibu sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik, luar biasa Bu. Baik Bu Anissa, terima kasih sekali. Oh ya Bu, ini ada satu pertanyaan terakhir ya. Jadi berdasarkan hasil dalam proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Risma kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Bu Anissa, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, agar coach merasa lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan merasa lega untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya. Oke, jadi kehadiran penuh atau present ya, ini yang menjadi harapan Bu Risma untuk bisa dikembangkan lagi. Semoga nanti teknik itu Bu Risma bisa memaksimalkan diri, potensi ini juga bisa mengoptimalkan potensi yang lain ya Bu Risma. Dan ketika memberikan sebuah pelayanan coaching itu terhadap mitranya, coachnya nanti juga bisa merasa nyaman dengan Bu Risma. Nah, saya juga berharap semoga proses ini nanti menjadi bekal agar nanti kedepannya bisa memberikan proses coaching sesuai dengan paradigma coaching. Terutama di sini yang disampaikan adalah berfokus pada alur tirta. Alur tirta ini yang dilaksanakan terus ya Bu Risma. Baik Bu Risma, terima kasih. Ini sebuah proses yang sangat luar biasa kita diskusi hari ini. Nantinya mudah-mudahan bisa berdampak bagus untuk Bu Risma dan juga untuk saya. Baik Bu Risma, terima kasih waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.